Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Risalah Senja, Ramadan Lebih Bermakna. Oke, masih tetap bersama saya Aini, dan juga dalam segmen kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa ya. Beliau adalah Ustadzah Zahratul Munawwaroh, SPSI MKPD. Assalamualaikum Ustadzah Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Oke. Sehat, Ustadzah? Alhamdulillah, gimana Ustadzah Zahra? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ramadan lancar ya Us? Alhamdulillah, dimudahkan Allah semuanya. Alhamdulillah. Jadi sahabat Risalah, for your information, jadi Ustadzah Zahra ini adalah manajer kurikulum Yayasan Al Ibro, seperti itu. Lah, mumpung nih ya kita kedatangan manajer kurikulum dari Yayasan Al Ibro, maka sudah pasti tema kali ini sangat menarik gitu. Jadi Ustadzah, kita itu kan di era 5.0 ini ya, Masya Allah. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan dalam pendidikan, betul ya Ustadzah ya? Betul. Betul sekali. Saya tuh sempat baca Ustadzah, dari di tahun 2023 di di lamannya Kemenkes itu. Ternyata ada hasil dari riset, kalau ada 6% dari jumlah penduduk Indonesia di usia remaja itu punya gangguan mental Ustadzah, kayak gitu. Nah, itu kan kita miris banget sebagai orang tua, apalagi sebagai guru ya Ustadzah ya, kayak gitu. Nah, maka dari itu kita minta dari Ustadzah Zahra untuk sharing kepada kami ya. Tentunya materinya adalah terkait bagaimana kita itu bisa membentuk generasi pejuang, kayak gitu Ustadzah Zahra. Oke. Menurut Ustadzah Zahra, sebenarnya kalau dari kacamata pendidikan, pendidikan Islam ya tentunya, sebenarnya generasi pejuang itu yang seperti apa sih Ustadzah? Kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih Ustadzah Aini. Jadi begini Ustadzah Aini, di dalam Islam itu sebenarnya pemuda itu bahkan sudah dimulai sejak anak itu balik ya. Sejak anak itu balik. Jadi kalau di dalam dunia psikologi ya, kita ada pembagian misalnya masa bayi, Benar. kemudian masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, masa remaja, masa dewasa awal, dewasa dan seterusnya. Kalau dalam Islam itu hanya dibagi dua ya. Saat seseorang itu sudah akil balik, maka dia dikatakan dewasa dan itu sudah dikatakan sebagai pemuda. Dan didikan seorang pemuda di zaman dulu ya untuk Islam ya, bahkan dulu kita pernah mendengar ada yang namanya Usamah bin Zaid ya, yang beliau menjadi pengganti Saifullah itu siapa namanya? Khalid bin Walid ya, menjadi panglima perang ya, Masya Allah itu di usia yang sangat muda. Nah, itu artinya memang dari dulu Islam itu menekankan pendidikan kepada anak-anaknya itu sudah dari awal sejak dini itu menjadi seorang pejuang. Masya Allah, gitu. ya Jadi benar. tidak menunggu sampai mereka sudah dewasa kemudian mereka bisa berjuang, tapi memang sejak kanak-kanak sudah dididik seperti itu. Jadi saat anak-anak itu sudah mulai akil balik, mereka sudah mampu memperjuangkan diri mereka sendiri ya. Kalau bahasa kita itu mujahadatul nafsih ya. Kalau di dalam salah satu sifat-sifat karakter yang harus dimiliki oleh anak lulusan SMP ITI Al Ibro kan salah satunya itu. Nah, benar banget. Itu. Ya, jadi mental pejuang ini memang harus dimiliki oleh seluruh anak-anak kita, seluruh generasi kita, apalagi di era sekarang ya, bagaimana teknologi luar biasa bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Iya. Jadi kita tidak bertemu dengan tantangan itu hanya di luar, tetapi ternyata di dalam rumah sendiri anak itu bisa menemukan tantangan-tantangan. Itulah tadi yang disampaikan oleh Ustadzah Aini, ada 6% ya yang mengalami masalah mental ya. Bahkan di antaranya juga karena media sosial, karena bullying secara digital dan sebagainya, bukan hanya di lingkungan fisik. Nah, itu yang benar-benar perlu kita perhatikan dan waspadai. Benar. Jadi memang ternyata harus dari sejak dini gitu ya, usia nggak nunggu anaknya gede dulu kayak gitu ya, usia angge. Kemarin tuh malah yang lagi banyak di sosial media itu kan malah kayak ada misalkan di lingkungan kerja gitu ya usia, ketika katanya kurangnya daya juangnya udah dimarahin sedikit udah frustasi kayak gitu kan usia ya. Ya itu bisa jadi menjadi dampak dari adanya hyperparenting ya. Kalau ada yang menyebut itu istilahnya hyperparenting. Ya, jadi
orang tua yang menerapkan, metode parenting yang berlebihan ya, Nah. yang bahkan mungkin bagi kita sebut sebagai overprotection misalnya untuk Mhm. anak-anak itu diperlakukan seperti kristal yang begitu Heeh. hati-hati dijaga ya, jangan sampai sedikit saja tersentuh, yang khawatir kalau tersentuh nanti jatuh gitu ya, dan Heeh. jatuh itu kan nanti pecah, udah nggak bisa balik Mhm, lagi. Nah bener itu bener. anak-anak kristal yang saat ini sedang dibentuk oleh orang tua mereka sendiri. Nah itu yang Nah. berbahaya. Jadi kalau zaman dulu pendidikan orang-orang tua zaman dulu ya, walaupun tidak bisa dikatakan ideal, tapi Mhm. paling tidak membentuk anak-anak yang tahan banting gitu ya, ketika Betul menghadapi betul. apapun, situasi Mhm. apapun mereka siap gitu. Bener bener. Bahkan bullying itu bukan sesuatu yang baru ya kan, sebenarnya sejak Mhm dulu mhm. ada, Iya. tapi dulu orang tua menyiapkan anak-anak mereka siap menghadapi semua itu. Nah, sedangkan sekarang ini kan tidak, Nggih nggih. ya. Alih-alih kita menyiapkan anak-anak yang siap menghadapi tantangan, kita menciptakan anak-anak yang kalau tidak menjadi anak-anak yang mentalnya lemah, yang mudah dibully, atau sebaliknya, anak yang terlalu, agresif sehingga dia Agresif menjadi, ya, pelakunya pelaku malah. bullying. Bener Nah, itu bener. yang berbahaya Iya saat ini, bener. seperti itu. Jadi, ya ini kita sepertinya perlu untuk menilik kembali bagaimana kita di dalam mendidik anak-anak kita, Betul ya. sekali. Jadi bagaimana orang tua tidak berlebih-lebihan ya di dalam menerapkan Mhm. sistem parenting-nya gitu ya. Parenting. Jadi anak-anak ya diperlakukan sebagaimana mestinya gitu ya. Mhm. Ketika anak-anak itu masih kecil, dia diajari bagaimana, memiliki bonding ya dengan Mhm. lingkungannya, Nah. dengan keluarganya, terutama orang tuanya, kemudian dengan gurunya, dengan teman-temannya, seperti itu. Tetapi juga satu sisi mereka memiliki kekuatan gitu ketika Mhm. menghadapi satu situasi yang tidak menyenangkan, apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu Mhm yang harus mhm. kita siapkan. Mhm. Seringkali kita tidak. Kita yang pasang badan gitu ya, orang tua yang pasang badan. Ketika Ambil anak-anak alih, heeh. ada masalah, kemudian ada anak-anak yang mengalami ketidaknyamanan, ini orang tua sudah ribut ini. Ini saya harus segera bertemu dengan gurunya, saya harus bertemu dengan anak yang ini menyakiti anak saya dan seterusnya, Nah, seperti itu. iya Jadi benar tidak benar. disiapkan bagaimana anak itu, nanti kalau kamu menghadapi situasi seperti ini harus seperti apa? Mhm. Kalau menghadapi situasi yang seperti ini seperti apa? Nah, Mhm. tidak ada. Belum semua, orang tua yang menyadari hal Betul seperti itu. betul betul. Nah ini menarik sekali ya Usia. Mhm. Jadi, tentang hyperparenting maksudnya, sebagai seorang orang tua ya kayak gitu, mungkin saya sebagai pendidik juga sebagai orang tua kayak gitu. Di setiap orang tua itu kan pasti punya kayak, harapan gitu kan ya Usia, Mhm, harapan untuk anaknya. Nah, betul. gimana kita cara membalanced-kan gitu. Jadi, dengan adanya harapan akhirnya kan ada tuntutan. Nah kayak gitu loh Betul. kayak gitu kan. Nah gimana kita sebagai orang tua itu maksudnya tuh biar bisa ngasih, eee, "Oke Nak, harapan maksudnya harapan sebagai orang tua kamu itu menjadi seperti ini." Tapi di sisi lain harapan kita itu nggak menjadi tuntutan yang membebani mereka. Nah Betul. gitu itu kayak gimana Maksudnya tipsnya buat orang tua biar nggak jadi akhirnya yang hiper itu tadi, maksudnya yang Iya. terlalu menjaga. Lah itu gimana? Maksudnya kapan kita itu bisa, menahan, ini jangan melewati batas nih, ini bentar dulu, anaknya dulu nih, kayak gitu loh Iya, gimana betul. gitu itu? Jadi sebenarnya kalau dari saya ya, itu orang tua itu perlu untuk mengetahui bagaimana potensi dasar anaknya, ya. Mmm. Jadi apakah itu dia melakukan pemetaan potensi itu secara profesional misalnya dengan, psikotes Mhm. atau bagaimana orang tua sejak dini mengobservasi bagaimana anaknya, sehingga dia bisa mengukur, anak saya dengan tingkat, intelektual seperti ini, tingkat emosional seperti ini, itu apa yang harus saya lakukan, begitu. Mmm. Karena tidak semua anak itu sama, Betul kadang betul kita betul. memiliki 2 anak, setiap anak itu berbeda, Iya, iya kan? heeh, Nah, bener. jadi kita menerapkan standar yang berbeda sesuai dengan anak itu Nah, masing-masing. Nah, jadi ketika kita menyampaikan harapan kepada anak itu, jangan sampai harapan yang kita sampaikan itu over gitu ya, atau terlalu tinggi gitu ya nah, terhadap, anak. Sehingga anak merasa, "Oh, aku mampu nggak ya seperti aku nggak bisa," gitu. Tapi kadang mhm, anak itu tidak bisa menyampaikan kepada orang tuanya kan, betul, berdayaannya seperti berdaya, itu kan. betul Nah, betul. di sinilah pentingnya diskusi. Kalau kita berbicara untuk anak-anak, berarti kan kita berbicara juga tentang usia. Mhm, Nah, usia ini berbeda-beda kan. Kalau untuk usia anak-anak TK, itu bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, iya berdiskusi dengan anak, iya, untuk SD juga mhm bagaimana, mhm dengan SMP bagaimana, gitu kan. mhm, Intinya orang tua perlu tahu bagaimana potensi anaknya, sehingga ketika dia mengharapkan sesuatu untuk anaknya ini sesuai dengan potensinya, gitu kan. benar, Ada anak yang mungkin
sekarang ada konsep multiple intelligence kan ya. Jadi tidak semua anak itu secara intelektual bagus, Nah, iya. matematikanya bagus, tapi mungkin ada sisi lain yang dia agak kurang bagus, tapi sisi yang lainnya menonjol. Nah, itu kan yang perlu Iya, kita dukung. Jadi betul. kalau anak itu ternyata potensinya misalnya di fisik motorik ya, tetapi orang tua pengen anaknya jadi dokter. Nah, itu kan kasihan anaknya kasihan nanti. Iya, anaknya, benar. ya kan? Atau sebaliknya gitu kan, anak yang dia suka menggambar, dia mungkin sisi-sisi intrapersonalnya yang kelihatan, agak suka apa namanya, melakukan hal-hal yang detil sendiri, begitu ya, dipaksa untuk menjadi anak-anak yang apa namanya, pandai berkomunikasi secara sosial gitu ya, harus kamu tuh kenapa nggak sama dengan yang ini temenmu loh kayak gini, atau kakakmu loh kayak gini, kamu kenapa enggak? Nah, itu bisa jadi tekanan tersendiri untuk si anak itu. Jadi kita diskusi dengan anak, bagaimana potensinya kita harus tahu lebih awal ya, kemudian kita mengarahkan apa yang menjadi kekurangannya kita support, apa yang menjadi kelebihannya kita tingkatkan gitu kan, kita poles, bagaimana itu kemudian menjadi prestasi bagi si anak, begitu. Jadi misalnya ada anak yang menurut kita introvert ya, jadi tapi introvert itu biasanya intrapersonalnya tinggi, tapi interpersonalnya kurang. Iya, Nah, itu berarti kan dia mungkin ada sedikit kekurangan di dalam interpersonal. Nah, itu yang perlu kita latih. Betul. Tetapi kita tidak bisa mengharapkan anak-anak seperti ini menjadi ekstrovert kan. Nah, tapi setidaknya dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan sebaliknya pun seperti itu. Jadi semuanya menurut saya ya perlu kita diskusikan dengan anak. Anak pengennya bagaimana, orang tua pengennya bagaimana, kemudian kita cari titik temunya itu. Kalau misalnya harapan orang tua ini kurang rasional, anak bisa memberikan argumentasi. Nah, ini yang kita harus membuka seluas-luasnya, jangan sampai kita menjadi orang tua yang terlalu otoriter, ya kan. Kalau ada pola asuh itu kan ada otoriter, ada otoritatif. Nah, ini berbeda kan. Kalau otoriter ini cenderung mendikte. Kalau otoritatif, bagaimana kita membuka ruang komunikasi dengan anak. Walaupun kita memberikan arahan-arahan, tapi kita tidak menutup kemungkinan menerima pendapat dari anak kita, begitu. Sehingga ketika mereka tahu, oh aku pengen ini dan orang tuaku oke, atau orang tuaku pengen ini dan aku oke, dia akan berusaha untuk menuju ke sana, gitu. Dia pasti akan berjuang untuk menuju ke sana. Tapi kalau dia bertolak belakang dengan apa yang dia suka atau yang dia inginkan, nah itu biasanya daya juangnya menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Soalnya nggak sesuai sama passion-nya itu Betul, tadi ya, Us ya. iya. Berarti memang kuncinya di komunikasi itu tadi, Us ya. Betul. Oke, Us. Nah, sekarang nih kalau misalkan kita beralih ke dalam ranah pendidikan, Ustazah. Maksudnya kita sebagai guru, gimana caranya kita, maksudnya berarti kan ini kan adalah keadaan yang saling mensupport ya. Di rumah juga kita membangun sebagai orang tua untuk mensupport anak, mendukung. Lah di sekolah kan menyeimbanginya kayak gitu. Lah gimana kami sebagai guru untuk mensupport itu tadi sehingga daya juangnya anak-anak itu tinggi kayak gitu. Maksudnya kayak yang Ustazah Zahra sampaikan tadi, misalkan diginikan dikit sama temannya, termasuk dia udah nyangka bahwa dia itu yang paling tersakiti, misalkan kayak gitu. Atau malah ternyata kebalikannya, dia saking agresifnya malah ada temennya ngapain dikit itu dia udah langsung tersulut, terus langsung misalkan melakukan kekerasan fisik misalkan gitu. Nah, kita sebagai guru itu membentengi, maksudnya kan anak kita kan banyak ya usia dalam satu kelas aja 20 lah misalkan. Lah bagaimana kita sebagai guru itu untuk mengcover itu tadi, menumbuhkan daya juang sebagai seorang siswa yang tangguh itu tadi, Us. Ya. Jadi gini, potensi anak itu kan ada beberapa hal ya. Kalau selama ini yang biasa kita kenal IQ itu kan intelektualnya. Nah, kemudian ada EQ atau emotion quotient-nya, jadi kecerdasan emosinya. Kemudian yang lebih baru lagi ada adversity quotient, ya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa tangguh menghadapi setiap keadaan, ya, tahan banting istilahnya ya. Nah, ini yang sekarang menjadi topik yang benar-benar ditekankan untuk diajarkan kepada anak-anak ya. Walaupun setiap anak punya potensi awal, tapi bukan berarti mereka tidak bisa dibantu untuk lebih baik, ya kan. Kalau potensi intelektualnya memang itu adalah potensi dasar yang sudah kita nggak bisa ini kecuali kita
waktu masih bayi atau masih di dalam kandungan gitu kan, kita berusaha untuk bisa melahirkan anak-anak yang cerdas. Tetapi, Mhm. secara intelektual ya Iya, maksudnya. secara Tetapi intelektual. kalau untuk emosi, untuk adversity quotient, itu semuanya sebetulnya bisa kita bentuk, begitu. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan yang kondusif untuk anak. Bagaimana supaya, eee emosi anak ini tidak mudah meledak, emosi anak tidak mudah tersulut dan sebagainya. Kita sebagai guru juga harus menciptakan bagaimana atmosfer di dalam kelas, di dalam sekolah itu ya nyaman untuk anak, aman untuk Mhm anak, mhm seperti itu. mhm. Nah, kalaupun tidak ya paling tidak kita harus memahamkan kepada anak-anak kita bahwa kamu di luar itu akan menghadapi banyak situasi gitu, Betul menghadapi betul. banyak situasi yang itu tidak akan selalu nyaman buat kamu Mhm. gitu. Ada kalanya ada situasi-situasi yang tidak nyaman dan itu tidak bisa dihindari. Nah, bagaimana kita membantu anak ini untuk, berpikir dan juga menghadapi, jika dia menghadapi situasi yang tidak nyaman itu Mhm. seperti apa. Makanya kan di dalam pendidikan itu kan ada program-program kegiatan yang itu Betul. melatih ketangguhan anak, Betul ya betul alhamdulillah di betul. SMP Alibro ada Nah, backpacker, Masya Allah ya. buat anak-anak yang biasa naik kendaraan pribadi, nggak pernah naik Iya, kendaraan umum, kendaraan itu umum. sesuatu yang sangat tidak nyaman kan? Betul betul Yang betul biasa betul. tidur di kamar yang Mhm ber-AC, tiba-tiba harus mhm. tidur lesehan di masjid. Benar benar Coba benar. bayangkan. Nah, itu Iya. juga salah satu cara untuk melatih Mhm ketangguhan mhm anak, begitu kan. mhm. Kemudian juga bagaimana, membuat program-program yang itu menguatkan teamwork, menguatkan Mmm. hubungan antar Mhm teman mhm. dan sebagainya. Jadi team building dan sebagainya Mhm. itu kan juga untuk membuat, si anak itu nyaman berada di satu komunitas, begitu kan. Mhm mhm. Lalu untuk emotional quotient-nya, ya intinya adalah bahwa, di dalam setiap aspek pendidikan yang kita berikan ya di kelas itu, kan ada aspek-aspek, life skill ya. Nah, Mhm. di life skill itu yang selain apa namanya, yang soft skill-nya, Soft yang skill. soft skill-nya ini kan yang kita melatih bagaimana anak-anak mengendalikan emosi, Nah, benar. bagaimana anak-anak mengekspresikan emosi, itu kan Betul. masuk. Mhm. Kemudian kalau di sekolah kita ada BPI ya, program Betul. Bina Pribadi Bina pribadi Islami. Islam. Nah, itu kan Mhm. juga untuk melatih anak dan memberikan pemahaman kepada anak bagaimana mengelola Mhm. dirinya ya, me-manage dirinya sendiri, mengelola emosinya dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Misalnya ketika topiknya tentang sabar, tentang syukur. Mhm. Diskusi-diskusi yang dilakukan oleh guru itu sudah cukup membantu sebenarnya Benar anak-anak benar. untuk bisa membayangkan atau menggambarkan situasi-situasi yang dia kalau menghadapi seperti ini bagaimana? Mhm mhm. Walaupun nanti ketika ada situasi spontan ya tidak selalu akan Iya, persis ya benar dengan benar. saat-saat simulasi atau diskusi. Tapi intinya ya memang kita harus, menekankan kepada anak-anak bahwa dunia itu tidak selalu seperti apa yang kita inginkan, Nah, itu tadi. ya kan? Mhm. Lingkungan itu tidak selalu seperti apa yang kita harapkan Betul. gitu. Jadi kita pasti akan menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, Mhm mhm. menghadapi teman-teman yang mungkin tidak sefrekuensi dengan kita, Mhm. menghadapi, ya orang-orang yang mungkin tidak ya sama dengan Mhm. kita gitu ya, mungkin ada yang merasa, "Aku kok banyak yang membenci," misalnya seperti itu. Nah, ini tinggal mindset ya. Bagaimana kita membangun mindset positif kepada anak, bahwa kita tidak bisa mengendalikan lingkungan, kita Nah, tidak bisa mengendalikan orang lain. betul. Yang bisa kita kendalikan adalah mindset kita, ya Mindset. kan? Diri kita Di sendiri ya, Ustazah. Betul, jadi Allah Mhm kan tidak akan mengubah satu kaum mhm. sampai orang itu mengubah dirinya Dirinya sendiri, sendiri. benar Jadi benar benar. bagaimana kita memandang situasi itu yang penting, Mhm. ya. Kalau orang itu memandang situasi itu selalu negatif, ya maka sikapnya akan selalu negatif. Maka Benar. muncullah emosi-emosi yang tidak Mmm. terkendali misalnya. Betul betul. Tetapi kalau tidak selalu dipandang negatif, tetapi dipandang secara, apa namanya, positif dulu ya. Mhm. Nah, itu mungkin bisa mengendalikan hal-hal yang Iya, harusnya membuat dia marah, membuat dia untuk menahan diri, untuk tidak betul tidak mengekspresikan misalnya betul. kemarahannya, karena dia berpikir positif, seperti itu. Bisa mengendalikan emosinya Betul, gitu ya, jadi Us? itu memang sesuatu yang tidak mudah, Mhm. itu pasti sulit ya, Iya, tetapi bukan berarti tidak bisa, betul. bukan pasti tidak bisa. Tapi memang ada anak-anak yang memang secara dasarnya itu sudah sabar, sudah Iya bagus gitu ya iya pengelolaan emosinya, iya, tapi ada anak-anak tertentu yang memang perlu dilatih untuk betul. itu, perlu diajak diskusi. Mhm. Ini makanya, coaching ya, coaching Coaching, itu ya tidak selalu harus dilakukan oleh profesional ya. benar. Coach itu bisa dilakukan oleh gurunya Mhm. ya,
oleh teman sebayanya, Betul. kemudian oleh orang tuanya gitu Mhm. ya, bagaimana menyelami anak, bagaimana diskusi dengan anak, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, target-target apa yang ingin dicapai dan Mhm. sebagainya. Nah, jadi banyak-banyak ngobrol lah dengan anak sebenarnya, Mhm. supaya bisa kita ketahui Iya. ya, potensinya, Mhm. permasalahannya, dan kita Iya. juga bisa tahu bagaimana cara membantunya, Betul, jadi gitu. bikin bonding gitu ya, Mas, ya. Betul. Jadi kalau dari yang dijelaskan sama Ustazah Zahra tadi, saya kira berarti kan, SMPTL Ibro ini berarti program-programnya udah bisa Masya lah ya, Allah, Masya ya. Allah. Ini, apa namanya, soft promo nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi ternyata memang, alhamdulillahnya kita ada banyak program itu yang ternyata memang untuk membentuk jiwa tangguhnya mereka salah satunya gitu ya, Us, ya. Masya Allah, Betul, tabarakallah ya. Jadi jangan lewatkan gitu ya, Us, jangan lewatkan sekolah di sini kayak gitu. betul. Bener ya, Us, ya. Oke, Us, kemudian, ini kan Ramadan ya, Us, ya. Sebenarnya kan jadi momen yang tepat nih kayak gitu. Maksudnya Ramadan gak hanya tentang kita berpuasa, menahan diri dari haus dan lapar kayak gitu. Tapi ini kan sebenarnya juga momen yang tepat untuk membentuk karakternya mereka kan gitu, Mas, ya. Iya. Nah, ini misalnya kalau dari Ustazah Zahra nih, punya nggak, yang bisa di-sharing-kan ke kita kira-kira di saat Ramadan itu, misalkan di rumah nih, apa yang bisa Ustazah Zahra berikan kepada keluarga Ustazah Zahra maksudnya, mohon maaf. Jadi kepada anak-anaknya Mhm. kayak gitu. Jadi maksudnya mumpung nih Ramadan ini, apa yang tepat yang kita tekankan kepada anak-anak yang juga itu adalah salah satu jalan untuk mereka apa gitu ya, membentuk mereka jadi anak yang hebat, anak yang tangguh kayak gitu. Ya, sekali lagi, kata-kata hebat ini ya, Mhm kata-kata hebat mhm ini, mhm. banyak banyak tafsiran Banyak ya. tafsiran. Hebat Hebat tidak apa selalu dulu gitu ya, ya, Mas, benar ya, bener benar. bener. Jadi setiap anak itu pasti unggul, setiap Nggih anak nggih pasti ada nggih. keunggulan, setiap anak juara. Tidak selalu itu hubungannya dengan akademik, tidak Bener selalu bener. dengan Iya bener, mhm. hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya juara secara Heeh terlek ya, heeh, maksud bener. saya. Jadi, eee, kalau saya ya di rumah begitu, saya menerapkan aturan, ya. Jadi apa yang berlaku di sekolah itu juga berlaku di rumah, gitu. Nah, itu Jadi tadi. ketika Heeh. anak melakukan satu kesalahan ya tetap ada konsekuensi, Bener ya bener walaupun bener. tidak sama persis ya Iya. dengan konsekuensi yang ada di sekolah. Dan saya sendiri termasuk orang yang, kalau di sekolah misalnya sudah ada aturan, maka anak saya misalnya melakukan satu kesalahan atau apa, saya akan serahkan sepenuhnya kepada sekolah. Saya Mmm, percaya sepenuhnya kepada bener. sekolah, karena itu juga akan membentuk kedisiplinan Betul anak-anak betul. kita. Nah, adapun di rumah, ya kalau saya sejak lama sudah membiasakan anak-anak itu tidak mudah mendapatkan sesuatu tanpa perjuangan, begitu Mmm. ya. Anak-anak saya tidak ada yang punya HP, Mhm ya. mhm. Kalaupun pengen HP, maka ada hal-hal yang harus dilakukan dulu, ya. Mhm Misalnya kalau mhm. di rumah ada target, kalau Ramadan ini kan target baca Quran 1 juz, Iya. ya. Target 1 juznya sudah dilakukan belum? Mmm. Misalnya kalau di rumah ada pembagian tugas kan ada bagian cuci piring, ada bagian nyapu, ada bagian jemur Heeh. baju, ada bagian angkat baju. Nah, Iya itu betul. tugas itu sudah dilakukan belum? Itu pulang Mmm. sekolah misalnya, mandi dulu, apa dulu, semua hal yang sudah dilakukan itu tuntas, baru dia bisa mendapat reward. Betul Nah, betul reward betul. itu bisa misalnya kalau dia mau pinjam handphone, ya kita berikan handphone tapi batasannya Mhm ada, mhm begitu. mhm. Dan apa yang dilihat oleh anak juga kita perhatikan, Mhm begitu. mhm. Zaman sekarang kita memang agak sulit ya untuk tidak sama sekali memberikan Iya handphone kepada iya. anak-anak kita. Nah, tapi itu karena saya juga tidak mudah, akhirnya ketika anak saya memegang handphone itu seperti reward yang luar biasa gitu. Mhm mhm. Seperti sesuatu Iya yang ya, Mas, ya. wow gitu ya, Betul betul karena dia betul. sendiri tidak punya gitu Iya ya. betul. Jadi, bisa jadi sehari cuman 10 menit atau Mhm mhm. 15 menit, jadi Mhm. kayak yes gitu kalau sudah dapat itu Heeh. kan, tapi harus tugas-tugasnya sudah selesai Sudah semua selesai dulu, dulu, ya. Itu yang bener. pertama. Mhm. Kemudian yang kedua misalnya hubungan dengan saudaranya. Nah, jadi kalau saya kan ya bahasanya sederhana, siapa yang tidak membuat adiknya menangis, siapa yang tidak membuat, Mmm. saudaranya marah, kemudian, siapa yang sudah membantu saudaranya hari ini, nah itu ada reward sendiri. Nah, dan reward-nya Mmm. nggak pernah dalam bentuk uang atau apa, Mhm. begitu. Ya biasanya ya itu tadi, ada waktu bermain yang lebih panjang, itu saja. Oh, Tapi oke memang oke. anak-anak kita kayak butuh bermain ya. Iya bener ya, Ya, karena memang jadi dunianya ya, Us, ya. betul, kalau di, bulan selain Ramadan mereka biasanya main keluar kan, ada teman-temannya. Jadi Mmm, saya tidak mhm. membatasi, yang penting teman-teman kriterianya yang seperti ini boleh diajak berteman. Tapi kalau yang Mmm. tipe-tipenya seperti ini,
kenal saja cukup, tidak perlu berteman dekat. Saya Ya, begitu. oh gitu ya, Kenapa? Mas. Karena kan lingkungan itu juga membawa dampak Betul, ya. betul banget, Apalagi di perumahan, di lingkungan kampung itu kan tidak sama-sama di sekolah yang sama, sehingga Nah, standar yang diterapkan oleh keluarga dan mhm. sekolahnya juga Iya, berbeda-beda. betul. Saya tidak membatasi, kamu boleh Mhm. bergaul dengan siapa saja, ya. Tetapi ada tipe-tipe teman yang ini boleh menjadi teman baik, tapi ada tipe-tipe teman yang cukup kamu kenal baik, tetapi tidak perlu menjadi teman baik, Benar, seperti benar itu. banget. Misalnya kalau kamu berteman dan di situ ada temanmu yang merokok, maka pulang. Saya bilang begitu, walaupun kamu tidak ikut merokok, tapi Iya, kamu pulang. Itu bukan teman yang baik, begitu. Itu salah satu salah contoh satunya ya, ya, misalnya, Masya Allah. gitu. Jadi, mereka sendiri yang, apa namanya, memutuskan, maksudnya kita Betul. ngasih guided aja di awal gitu ya, Usia. Mhm. Jadi mereka nanti bisa berpikir dan memutuskan bahwa ini salah, ini benar, kayak gitu ya, Bener, Usia. jadi standarnya juga standar mereka masing-masing gitu. Mhm, Artinya mhm. kakak, adik itu tidak sama, gitu. Iya, iya, Misalnya iya, iya. kalau tadi bahasanya hebat, hebat kakaknya itu seperti apa, hebat Nah, adiknya seperti apa, gitu. ah, Jadi kalau dikatakan hebatnya itu secara akademik dan sebagainya ya, tidak semua anak-anak kita hebat secara akademik ya. mhm, Tetapi saya yakin bahwa setiap anak kita itu punya potensi yang itu bisa jadi sekarang sudah terlihat atau belum terlihat gitu. Saya mhm, meyakini itu mhm, mhm, mhm. gitu. Karena saya juga mengalami ya, saya beberapa bersaudara ya. Saya termasuk kalau dulu ya, saya ada sedikit kelebihan di bidang akademik. Mhm, Adik saya ada beberapa, tapi ada juga yang tidak terlihat secara akademik. mhm. Tapi ketika dia dewasa, itu kelihatan banget gitu. Padahal Mmm, dulu waktu dia SD belum belum kelihatan. kelihatan gitu ya. Oh, iya, Ketika iya. dia sudah ini nampak sekali ternyata dia ada Iya, potensi, cuman, mhm, di bidang tertentu misalnya. Kalau mhm, saya misalnya dulu suka matematika, suka eksak mhm, kayak gitu ya. mhm. Itu kan biasanya dipandang anak-anak pinter itu kan di sisi itu. Iya, iya, Nah, anak-anak yang kurang di mhm. sisi itu kadang-kadang dilihat nggak pinter gitu ya. Nah, padahal nggak Nah, gitu padahal nggak kan, mesti gitu, iya, ya ternyata heeh, anak bener, adik saya misalnya yang mhm, dulunya tidak terlalu menonjol di bidang itu, mhm. dia menonjol di bidang lain misalnya keagamaan dan sebagainya. Nah, itu Mmm, bisa muncul gitu loh ketika nah, kita berikan ruang. Nah, itu betul, juga saya betul. percaya seperti itu kepada anak-anak saya. Nah, Jadi saya iya, tidak menetapkan standar saya, misalnya kalau mhm, dulu saya begini, anak saya harus begini, enggak mhm, gitu. mhm. Jadi misalnya ada anak saya nggak suka matematika, ya sudah Ya gitu sudah, kan, nggak mhm, harus kita paksa gitu. betul, Tapi heeh. tetap, pembelajaran hitung dasar dia harus paham gitu. Nah, mhm, Tetapi tidak kemudian kita menjadikan itu menjadi fokus mhm, gitu kan. mhm. Pasti saya yakin ada sesuatu yang unggul yang Iya, perlu kita kembangkan di bidang yang bidang yang lain. lain, Makanya benar. kalau saya ada yang bilang hebat itu yang hebat seperti apa ya gitu kan. Betul, Nah, itu setiap ya, anak standarnya beda-beda. berbeda-beda. Oke, Masya Allah ya. Saya, setuju sekali Ustazah. Jadi, karena saya merasa itu bahwa ketika seorang anak itu diberikan ruang, maksudnya kita mendukung secara penuh apa yang menjadi passion mereka, itu juga salah satu apa yang menimbulkan ketangguhan dalam diri mereka kayak gitu. Jadi sempet nih Us ya, ini jadi curhat sedikit nih ya. Iya. Jadi anak saya adalah anak yang sedikit introvert kayak yang diceritakan sama Ustazah Zahra tadi. Mungkin memang tidak bagus secara belum ya, maksudnya Iya. secara sosialnya itu belum terlihat seperti anak-anak yang ekstrovert kayak gitu. Tapi ternyata ketika dia suka menggambar, suka Mhm. mewarnai seperti itu, kemudian kami sebagai orang tua itu, "Ayo Kak, kamu mau ikut lomba tak?" Atau seperti apa. Mhm. Ketika dia tahu, "Oh iya ternyata aku senang di bidang ini," kayak gitu. Dia tuh merasa kayak, "Aku berharga ya," kayak gitu loh. Iya, Jadi benar. terlihat bahwa introvertnya itu sebenarnya dia merasa kalau dia itu sedikit introvert karena dia, Mhm. apa, susah gitu kalau mau ngomong apa sama orang yang baru Iya, kayak gitu. iya. Tapi ketika dia tahu bahwa dia didukung sepenuhnya sama orang tuanya terkait passion-nya, jadi dia bisa calm down gitu loh, Us. Betul. Bener ya, Us, ya kayak Iya. gitu, Masya Allah. Ya memang, Ya itulah, ya kalau saya penting ya dari awal kita sudah memberikan kenyamanan dan keamanan mhm, kepada anak secara psikologis ya. Maksud saya dengan kemampuannya, mhm, dengan kompetensinya dan sebagainya itu tidak kita samakan standarnya dengan siapa betul, saja betul, gitu ya betul, kan. Mereka betul. punya standar Mhm, sendiri-sendiri. Itu ya itu menurut saya lebih menyelamatkan mereka secara iya psikologis benar, gitu. benar, benar. Karena lebih banyak anak-anak yang ada masalah dengan mentalnya ya, itu ya Mhm, karena mhm. tekanan gitu. Nah, Walaupun tekanan itu atau stres itu sebuah keniscayaan ya, tapi mhm, kalau mhm, tekanan itu berlebihan, ya betul. itu kasihan, itu bisa melemahkan mental anak. Apalagi kalau anak itu sudah dibanding-bandingkan Nah, gitu. itu dia. Kok anaknya temanku begini ya, anakku kok begini ya. Akhirnya kita Nah, secara nggak sadar nah betul nggak sadar, nge-push iya anak benar, benar, kita benar. supaya bisa sama dengan Mhm, anaknya mhm. teman
kita. Nah, itu berbahaya sekali Benar gitu. benar. Iya, Masya Allah ya. Dari tadi kan kita bicara terkait gimana orang tua atau gimana guru atau seorang Iya. pendidik untuk membangun jiwa yang tangguh dari peserta didiknya kayak gitu. Nah sekarang ya, gimana pesan untuk siswa-siswa kita ya, anak-anak tersayang kita SMP ITL Ibro khususnya atau teman-teman lain di sana, gimana menjadi anak yang tangguh? Tipsnya seperti apa Ustazah? Mungkin bisa Ustazah Zahra sampaikan. Iya. Jadi untuk anak-anakku semua ya, yakinlah bahwa kalian semuanya hebat ya. Jadi kalian semuanya punya potensi yang itu bisa dikembangkan. Jadi jangan berputus asa. Jika sekarang kalian belum menemukan potensi yang sesungguhnya, tidak ada masalah ya. Jadi lakukan saja apa yang menurut kalian itu positif gitu. Jika perlu diskusi dengan guru BK ya. Jadi datang ke BK itu bukan bermasalah loh. Betul ya. Jadi itu adalah satu peluang ya bagi kita untuk bisa berdiskusi untuk mengungkap potensi-potensi kita ya. Kemudian yang kedua ya, ini untuk menjadi seorang pejuang ya, Pejuang. Benar. seorang pejuang. Tidak ada siapapun orang sukses yang tidak pernah gagal. Benar. Ya. Setiap orang pasti melalui semua situasi itu ya. Tidak ada yang jalan kehidupannya itu lurus naik tanpa ada hambatan-hambatan ya. Semuanya ada sisi-sisi yang itu tidak terungkap kadang-kadang ya. Melihat orang bagus, perjalanan hidupnya sukses, Benar. melihat temennya kok bagus terus ya nilainya misalnya. Apakah kemudian mereka tidak tidur saja tiba-tiba nilainya bagus? Kan enggak. Iya, Ya. Ada satu kondisi yang mereka harus belajar, mereka benar. harus berlatih untuk Betul. mendapatkan itu. Artinya semua kebaikan, semua kesuksesan itu bisa dicapai dengan bersusah payah. Gitu. Usaha dulu Ya, ya. dengan usaha. Jadi kalau kemudian sekarang kita merasakan aku belum bisa seperti itu. Nah, ini berarti saatnya kita untuk belajar lebih keras gitu ya. Saya sampaikan tadi terkait dengan multiple intelligence ya. Jadi ada anak-anak tertentu misalnya di bidang tertentu, matematika. Ada anak yang potensi intelektualnya memang di situ, matematik gitu. Dia sekali belajar sudah bisa gitu. Tapi ada anak yang belajar sekali nggak bisa, belajar 2 kali nggak bisa. Itu belajar 10 kali pun nggak ada masalah gitu. Bagaimana untuk menyamakan posisi dengan anak yang tadi walaupun nggak bisa sama persis ya. Jadi berjuang itu tidak selalu sama antara satu dengan yang lainnya. Misalnya untuk belajar matematika bagi anak yang memang sudah jago matematika, sekali belajar dia sudah bagus. Betul. Tapi buat kita yang mungkin agak kurang di bidang itu, coba 10 kali, 10 kali belum berhasil, 20 kali nggak ada masalah, bila perlu 100 kali gitu kan. Nah, tapi ingat bahwa bukan hanya kamu yang berjuang, bukan hanya kalian yang berjuang. Kalian ada satu sisi keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh si anak yang jago matematika tadi. Betul. Nah, misalnya kalian jago basket misalnya, anak yang jago matematika belum tentu jago basket, walaupun ya, ada juga yang jago semua. Nah, mungkin kamu main basket sekali udah pinter gitu kan, tapi bagi dia perlu perjuangan banyak kali. Artinya setiap kita memiliki potensinya masing-masing dan kita nggak boleh berputus asa. Misal mau belajar bahasa, mau belajar matematika, mau belajar apapun itu ya, kita pasti akan pernah terjatuh gitu ya. Sama seperti kita belajar sepeda kan. Ya, sepeda kan kita nggak langsung bisa. Mungkin sekali 2 kali kita jatuh dulu baru bisa naik sepeda. Sama dengan belajar pelajaran-pelajaran dan lain sebagainya. Jadi ada anak-anak yang memang sekali belajar langsung bisa. Nah, bukan berarti yang nggak langsung bisa ini harus berhenti ketika dia sekali belajar nggak bisa. Mungkin perlu diulang kembali, ada lagi, perlu belajar lagi, nggak masalah gitu, walaupun berkali-kali menuju ke sana. Dan jangan pernah iri, temenmu yang itu juga ada hal yang kamu bisa, dia nggak bisa, begitu. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, dan yakinlah bahwa Allah itu sudah memberikan potensi yang terbaik untuk kita ketika kita dilahirkan. Ya. Jadi kita bisa berjuang untuk diri kita sendiri ya, dan kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi insya Allah kalau kita bisa menemukan itu ya, kalau tidak bisa menemukan sendiri, diskusi dengan profesional. Siapa itu? Dengan orang tua bisa. Kalau orang tua kok masih kurang ya, mungkin aku perlu tambahan info deh gitu. Dengan ustadzahnya, misalnya wali kelas misalnya. Atau jika perlu dengan guru BK.
benar. Jadi manfaatkan guru BK itu fasilitas gitu ya. Masya Jadi Allah bukan ya. hanya untuk menghukum siswa, memberikan konsekuensi ya, Mm-mm. tetapi guru BK ini adalah sebagai fasilitas sekolah untuk Mm-mm. anak-anak bagaimana mereka bisa Untuk diskusi ya Mas menemukan, ya, ya menemukan benar-benar. potensinya, Mm-mm. diskusi terkait Mm-mm. permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan sebagainya. Masya Allah. Ya, Terima kasih Ustazah Zara. Sejujurnya itu membuat saya sangat terharu Ustazah. Kan gak lucu kalau nangis di sini ya. Jadi memang benar banget apa yang Ustazah Zara katakan tadi itu, bahwa setiap anak itu memiliki keunggulannya masing-masing kayak gitu ya Ustazah. Dan saya sempat pernah bilang ketika di kelas gitu ya Ustazah. Jadi sebenarnya kalian itu terlahir menjadi seorang yang tangguh sebenarnya. Bayangkan saja ketika kalian masih bayi, kalian itu sangat apa namanya, lemah. tangguh untuk maksudnya dari bayi ya maksudnya, mau mau merangkak aja kalian itu berusaha untuk apa namanya, tengkurap dulu, Betul, habis betul. tengkurap gagal, tengkurap lagi. Nah, Iya, sampai proses untuk menuju jalan itu sangat panjang dan betul. kalian tidak berputus asa Walaupun ketika bayi itu itu. kelihatan lemah, tapi ternyata Nah dia bisa nah berjuang gitu benar kan. sekali Ustazah, Iya, coba kayak tanpa gitu. merangkak, tanpa dia bertitah itu kan, bisa Nah jalan nggak nah kira-kira? kayak gitu kan ya Jadi, memang sebenarnya kita semua itu terlahir menjadi anak yang tangguh sebenarnya ya Ustazah ya. Jadi Betul, gimana kita mempertahankan itu dan gimana caranya kita, eee, meng-counter semua kondisi, nggak sampai mempengaruhi kita menjadi yang tidak baik, kayak gitu betul, Ustazah ya. betul. Masya Allah Ustazah. Kayaknya ini setengah jam nggak cukup buat ngomong kayak gini Ustazah. Tapi kita terima kasih sekali Ustazah Zahra sudah Sama-sama. datang, meluangkan waktunya di sini, di sela-sela kesibukan Ustazah kayak gitu ya. Jadi, sedikit spill sebenarnya ini tadi di sela-sela rapat Ustazah Zahra diculik ke sini kayak gitu ya, Us, ya. Terima kasih sekali, semoga bermanfaat untuk kita semua. Insya Sama-sama. Allah kita kembali lagi di sesi-sesi yang lainnya yang tak kalah menarik dari ini kayak gitu ya. Tetap berada di podcast Risalah Senja kayak gitu. Saudara-saudara terima kasih Sama-sama Ustazah, mohon banyak. maaf kepada semua pemirsa apabila hal yang kurang berkenan. Oke, alhamdulillah. Oke, kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.